Ricuhnya pendukung Anies Baswedan di KPK. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Beliau sudah transparan. Beliau sudah mengatakan apa adanya. Ya. Jadi KPK jangan main-main. Ya, rakyat Indonesia sudah bersama Pak Anies. Ya. Kita ini turun karena hati nurani kita. Ya. Jadi jangan coba-coba memancing kemarahan rakyat, khususnya warga Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa lo? Kenapa lo jangan dia? Kenapa? Apa lo? Setan pada lo. Apapun ya, saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk Pak Anies menjelaskan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada rakyat. Karena itulah lebih baik diurungkannya itu. Tidak akan bisa. Kalau bicara tatib ya, kalau bicara tatib. Kalau bicara tatib, ini kan bicara tidak pas aspek legalnya. Kenapa diurungkan? Karena secara syarat juga tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat. Dijawab. Nah, saya nggak mau tahu. Ini juga handphone milik rakyat karena saya koordinasi untuk pergerakan melalui handphone ini. Saya mau tanya siapa yang tanggung jawab? Polisi punya duit nggak ganti? Komitmen fee yang ternyata dibayar setiap tahun. Nah, tahun 2019 sudah dibayar sebesar 360 miliar rupiah. Nah, yang setiap tahun bertambah 10%. Dan ini terus akan berlangsung selama 5 tahun sampai dengan tahun 2024. Sementara kita ketahui masa jabatan gubernur itu adalah sampai dengan tahun 2022. Nah, aturan menyatakan seorang kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan melampaui masa jabatannya. Nah, tidak bisa. Itu jelas makanya ini biar supaya tidak terjadi debatable di masyarakat, supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh, buka aja terang-benderang. Ricuhnya pendukung Anies Baswedan di KPK. Masa pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ricuh saat menyambut jagoannya usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kericuhan terjadi lantaran para pendukung Anies dianggap mengganggu awak media melakukan peliputan. Diketahui mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi itu kurang lebih 11 jam diperiksa lembaga antirasuah di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 7 September. Pantauan liputan6.com. Kericuhan bermula saat Anies yang usai diperiksa terkait kasus korupsi penyelenggaraan Formula E itu hendak menuju mobilnya pada pukul 22.07 waktu Indonesia Barat. Ketika Anies menyelesaikan keterangan massa pendukung yang ikut berkumpul bersama awak meneriakan Anies Presiden, sembari mengikuti Anies berjalan memasuki mobil. Iring-iringan tersebut mengganggu proses liputan yang dilakukan awak media, sehingga beberapa wartawan berteriak menegur para pendukung agar dapat tertib. Namun teguran itu tak digubris massa pendukung hingga desak-desakan dan saling dorong tak terelakkan. Sejumlah awak media yang diketahui telah menunggu sejak pagi meminta para pendukung untuk pulang karena Anies pun telah meninggalkan lokasi. Tak langsung pergi, massa pendukung Anies justru berteriak dan terlibat cekcok dengan awak media. Adu argumen pun terjadi hingga keluar gedung KPK. Kericuhan pun dapat ditangani oleh sejumlah petugas keamanan yang berjaga di sana. 11 jam diperiksa. Sebelumnya Anies selesai memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula pada pukul 20.22 waktu Indonesia Barat. Dia diketahui datang memenuhi panggilan KPK pada pagi hari pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Anies terhitung diperiksa KPK selama lebih kurang 11 jam membantu KPK. Anies menjelaskan dia hadir membantu KPK karena diminta untuk memberikan keterangan. Dengan tersenyum,
Dengan senyum regah, Anies berharap keterangan yang telah diberikan selama lebih kurang 11 jam itu dapat memberikan titik terang pada penyelidikan dugaan korupsi yang tengah didalami KPK. Kami hadir membantu apa yang diminta oleh KPK. Kami diminta membantu memberikan keterangan. Insya Allah dengan keterangan yang kami sampaikan membuat jadi terang, sehingga isu yang didalami terang benderang dan menjalankan tugas dengan mudah, kata Anies. Usai menyampaikan maksud kedatangannya, Anies langsung meninggalkan gedung KPK. Kepulangan Anies diiringi oleh massa pendukung Anies yang diketahui telah berada di gedung anti rasuah sejak siang hari lalu.